Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur pada pagi kali ini Rumah Sakit Aisyah Munilan beserta staf dan semua pendukung dapat melaksanakan in-house training yang kesekian ya, yang ketiga kalau nggak salah. Oke, saya di sini sebagai moderator. Mohon izin perkenalan ya. Saya Hasanuddin. Di sini saya berada di Diklat ya. Sudah sering kita ketemu. Selanjutnya untuk sebagai pemateri yang kesekian, ini yang ke berapa ini Mbak Dian? Ketiga kalinya mungkin ya. Oke. Ini akan dipaparkan oleh beliau Dr. Novianto Kurniawan, MSc, spesialis anestesi. Beliau akan memaparkan tentang intubasi dan ekstubasi. Supaya saya yakin ini sudah kenal ya dari semua staf yang terutama di instansi bedah sentral dan IGD, kemudian yang ada di ICU juga. Saya kenalkan saja, beliau adalah Dr. Novianto Kurniawan, MSc, spesialis anestesi, riwayat pendidikan, kedokteran umum di Fakultas Kedokteran UNS Surakarta, kemudian S2-nya ilmu kesehatan di Fakultas di UGM, kemudian spesialis anestesinya juga di UGM. Dan kemudian beliau sekarang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, Kabupaten Magelang, dan juga di Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Mohon izin Pak Novianto, apa kabar? Sehat selalu, Dr. Novianto. Alhamdulillah. Suara Oke, saya jelas. cukup jelas. Ini langsung saja Dok, saya menyerahkan media untuk Dr. Novianto. Monggo. Oke, saya coba slide share dulu ya Pak Hasan. Oke Dok. Share-nya bisa dibaca. Oke, jelas Dok. Tampilannya sudah berubah belum sekarang? Belum full screen, belum. Wah, Belum. ini. Sudah Ya, mungkin? belum. Mungkin di stop dulu, kemudian di full screen saat ini. Sudah Dok, sudah. Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Ini nggak full screen tapi nggak apa-apa. Saya biasanya pakai gini. Nggak full Oh, screen nggih. susah soalnya. Siap Dok. Oke. Monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman sejawat semua di Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Terima kasih atas waktunya. Pada kali ini saya akan membawakan tentang masalah intubasi dan ekstubasi pada pasien dengan COVID-19. Ini nanti mengawali dari kita mempelajari SPO-nya ya, karena SPO itu memang sudah ada dan saya baca sudah cukup komplit, tetapi ada beberapa yang ingin saya tambahkan. Untuk memahami SPO itu, kita harus bisa memahami dasarnya terlebih dahulu. Karena kalau dasarnya kita pahami, nanti membaca SPO-nya juga akan susah dan akan kerepotan. Oke. Slide-nya sudah bisa berganti, Meniko? Sudah Dokter. Oke. Secara definisi, intubasi adalah memasukkan suatu pipa khusus ke dalam trakea melalui mulut atau hidung. Jadi yang dimasukkan itu suatu pipa melalui mulut atau hidung. Itu namanya intubasi intratrakea. Tapi ada juga intubasi yang menggunakan LMA, laryngeal mask airway. Itu yang dipasangkan di supraglotik melalui mulut. Itu namanya intubasi menggunakan LMA. Ada juga intubasi menggunakan kombitub dan lain sebagainya. Intinya adalah memasukkan pipa khusus ke dalam trakea atau ke supraglotiknya, dan itu melalui mulut ataupun melalui hidung. Intubasi sendiri pada pasien COVID-19 itu harus kita perhatikan. Ada 3 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama, aspek pasien. Pasien yang COVID-19 itu yang membutuhkan intubasi,
biasanya dalam kondisi yang kritis. Oleh karena dalam kondisi yang kritis, resiko-resiko itu akan muncul. Yang pertama, kepanikan daripada petugas. Yang kedua, petugas kalau sudah panik, APD-nya kurang bagus, kurang proper, maka akan ada suatu miss yang akan menyebabkan suatu hal yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, pasien yang kritis, kita lakukan intubasi dengan berbagai macam obat-obatan, nanti akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan pasien bisa jatuh ke dalam kolaps kardiosirkulasi. Pasien bisa menjadi ARES. Yang keempat, ketika pasien ARES, kita harus melakukan resusitasi jantung pulmoner. Resusitasi jantung pulmoner akan menyebabkan apa? Menyebabkan transmisi, juga akan mempengaruhi daripada kepanikan petugas itu semuanya. Sehingga intubasi pada pasien COVID-19 harus strict, harus dibuat seproper mungkin, seaman mungkin buat pasien dan buat petugas. Oleh karena itu, nggak ada salahnya kita melakukan suatu pendidikan, edukasi, dan pembuatan SPO secara baik dan benar. Kemudian aspek transmisi. Seperti kita ketahui, pada COVID-19 transmisinya adalah aerosol. Tapi ada beberapa jurnal mengatakan, dalam kondisi 1-2 meter di sekitar pasien, dan ini terjadi oleh karena peristiwa aerosol, maka ini bisa menjadikan suatu airborne di sekitar 1-2 meter sekitar pasien. Dan ini akan membahayakan buat petugas yang melakukan intubasi endotrakea. Selain itu juga transmisi kontak. Oleh karena itu, aspek transmisi ini harus diselesaikan oleh teman-teman PPI untuk membuat suatu APD dan tempat yang lebih proper. Ketepatan, kecepatan, dan persiapan yang sukses, yang bagus, itu akan membuat sukses daripada yang kita kerjakan dalam melakukan suatu intubasi endotrakea pada pasien COVID-19. Oke, kita pelajari dulu peristiwa-peristiwa yang risiko aerosol di mana saja. Yang pertama, batuk atau bersin yang mengeluarkan dahak. Jelas pasien diisolasi, di cohorting, mesti dia akan batuk, mesti dia akan bersin, dan mesti dia akan mengeluarkan dahak, dan itu akan menjadi suatu aerosol. Penggunaan NIV, penggunaan HFNC, penggunaan nebulasi, proses ekstubasi, proses resusitasi kardiopulmoner atau henti jantung, dan jet insuflasi. Semua kegiatan ini bersikat beresiko aerosol dan akan menyebabkan suatu transmisi ke petugas. Nah, sementara tindakan yang resiko aerosol apa? Tindakan suction, tindakan laryngoskopi, tindakan intubasi endotrakea, tindakan bronkoskopi, tindakan tracheostomi dan krikotiroidostomi. Nah, semua itu sifatnya aerosol semua, dan ini harus kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Strategi proteksi. Nah, dalam faktor risiko batuk, lagi penggunaan APD secara lengkap sebelum memasuki ruangan intubasi dan mendekati jalan nafas pasien. Jaga jarak minimal saat melepas masker pasien dan gunakan face mask disertai dengan filter virus. Nah, ini teorinya seperti itu, tapi kemampuan kita kalau tidak memungkinkan, ya kita jangan membuat sesuatu yang tidak memungkinkan kita kerjakan. Face mask dengan lapisan yang baik disertai dengan filter antivirus. Pastikan pasien dilumpuhkan sebelum tindakan dilakukan, adekuat dengan dosis yang adekuat dengan onset yang secepat mungkin. Nanti makanya kita belajar tentang rapid sequence intubation, di mana menentukan dosis-dosisnya obat pada pasien dengan COVID yang akan diintubasi, tetapi semuanya aman buat pasien. Yang keduanya, hindari batuk saat melakukan ekstubasi. Nah, face mask yang tidak adekuat saat preoksigenasi, maksudnya apa? Sebelum kita melakukan intubasi, kita akan melakukan face mask terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalau face mask-nya itu tidak adekuat? Oleh karena itu disikapi dengan penggunaan face mask dengan fitting yang bagus. Dengan menggunakan filter virus. Gunakan Vice VA grip. Nanti ada gambarnya. Dan gunakan alat ventilasi manual dengan menggunakan collapsible bag. Collapsible bag itu kayak ambu bag, di mana penggunaan itu bertujuan untuk mengurangi ventilasi positif sehingga mengurangi terjadinya aerosol. Tetapi penggunaan collapsible bag atau ambu bag ini akan susah untuk menaikkan saturasi oksigen, sehingga permulaan untuk penggunaan preoksigenasinya sedikit akan terganggu pada pasien dengan collapsible bag seperti ini. Kemudian penggunaan monitor ET CO2
untuk ETO2 untuk menandai preoksigenasi yang adekuat. Nah, ini kita nggak punya, dan nanti kita pakainya SPO2 aja sekuat-kuat untuk memperpendek durasi penggunaan face mask. Oke, ketika ventilasi tekanan positif, dia ada resiko-resikonya. Tadi resikonya pas pasiennya sebelum diintubasi yaitu batuk. Resikonya ketika kita melakukan preoksigenasi yaitu face mask-nya yang tidak baik. Nah, ini ketika face mask-nya sudah dilakukan, resikonya adalah ketika melakukan ventilasi tekanan positif. Nah, ketika melakukan ventilasi tekanan positif dengan face mask yang masih tidak ada tadi itu, hindari menggunakan ventilasi tekanan positif yang berlebihan. Artinya apa? Kita tidak usah menggunakan alat-alat yang bisa menggunakan ventilasi positif yang berlebihan, seperti penggunaan flexible bag tadi itu. Tujuannya adalah agar ketika kita melakukan ventilasi tekanan positif, itu tidak menyebabkan aerosol, tetapi itu terbukti tidak efektif untuk menaikkan saturasi oksigennya. Oleh karena itu, hati-hati. Kalau saya pribadi, selama pengalaman saya lebih suka menggunakan Jackson Race. Walaupun itu nanti kurang recommended, tetapi selama APD kita bagus, isolasi kita tekanannya bagus, kita bisa menjaga jarak yang baik, dengan menggunakan Jackson Race, saturasi bisa cepat naik, sehingga mengurangi resiko kita terlalu lama melakukan suatu bagging pada pasien menggunakan COVID tersebut. Kan targetnya preoksigenasi adalah kita mencapai berikan oksigen 100% yang sebanyak-banyaknya kepada pasien itu sebelum dilakukan intubasi. Karena ketika intubasi pasien apnu, ketika pasien apnu kalau tidak ada cadangan oksigen dalam paru-parunya, pasien akan jatuh desaturasi. Kalau desaturasi kita gagal ventilasi, pasien bisa jatuh menjadi arrest kardiopulmoneri. Ya, ini suatu risk and benefit yang harus diambil, diputuskan oleh teman-teman semuanya. Makanya nanti disebutkan bahwa dalam pertimbangan melakukan suatu intubasi pasien dengan COVID ini ada 3 syarat yang harus dikerjakan. Tapi nanti, oke? Seal face mask harus berfungsi dengan baik. Face mask-nya seperti di atas, dan tadi V-grip tadi itu. Kemudian disiapkanlah supraglottic airway. Gunakan supraglottic airway yang generasi kedua. Contohnya adalah laryngeal mask airway. Insya Allah Aisyah punya yang tipe Supreme. Kita punya yang itu memang sudah generasi kedua dengan memiliki balon cut off-nya dan memiliki adjustable pressure-nya untuk mengurangi tekanan yang berlebihan untuk lambungnya. Kemudian ETT, pastikan posisi balon cuff di bawah plika vokalis menggunakan cuff manometer dan difiksasi ETT-nya tersebut. Kemudian alat ventilasi manual dengan collapsible bag, tadi saya bilang, untuk mengurangi tekanan positif yang berlebihan, tapi dengan resiko dia akan susah untuk menaikkan saturasinya. Kemudian airway manometer untuk meminimalkan tekanan ventilasi. Kemudian kurangi tekanan ventilasi dengan menggunakan pelumpuk otot, head up 30 derajat, dan gunakan oropharyngeal airway. Sehingga penggunaan pelumpuk otot di sini bisa bekerja dengan baik karena pasien akan rileks dan kita mempercepat melakukan intubasi dan ventilasi kita akan berjalan dengan optimal. Tetapi resikonya penggunaan pelumpuk otot ini, kalau ventilasi dipastikan tidak berjalan dengan baik, ketika bagging, pasiennya sudah apnu, kita tidak bisa menguasai jalan nafas dengan baik, resiko pasien bisa henti jantung, henti nafas, dan desaturasi, karena hipoksemia dan hipoksia. Oleh karena itu, penggunaan masker kelasan sangat bagus, tetapi penilaian terhadap jalan nafas perlu dilakukan dengan cermat. Mereka Vice VA grip menggunakan 2 tangan lebih dianjurkan untuk melakukan apa? Agar bagging kita, agar face mask kita itu lebih tight, lebih mantap, lebih tidak bocor-bocor. Sebaiknya, maka itu dalam melaksanakan intubasi tersebut ada timnya nanti. Paling enggak sekitar 3 orang yang harus menemani di situ. Yang satu adalah orang yang berdiri secara bebas untuk sebagai yang lari-lari, dan 2 orang yang melakukan suatu airway management. Yang menggunakan 1 tangan kurang direkomendasikan. Pengalaman saya sering bocor-bocor ketika menggunakan 1 tangan. Karena di situ disebutkan maka penggunaan 2 tangan dengan Vice VA grip ini sangat dianjurkan. Ini bagaimana cara kita mengurangi resiko kontaminasi, ya.
COVID ARW Management kita dengan menggunakan SAS, Safe, Accurate, Swift. Safe harus aman, aman buat pasien dan aman buat petugas, for staff and pasien. Aman buat petugas, dari rumah sakit membuatkan SPO tentang APD. APD mana yang diperbolehkan menggunakan level 2, mana yang harus menggunakan level 3, itu harus jelas. Untuk pasien dengan intubasi yang risiko aerosol, maka dia harus menggunakan masker N95 dan lain sebagainya. Kita ikut dari arahan PPI. Nah, safe for pasien. Untuk pasien juga harus safe. Safe-nya di mana? Pasien kritis sebaiknya dilakukan dengan cara yang tepat, cara yang tertitrasi, dengan cara yang cepat. Kalau tidak, pasien jatuh dalam kondisi yang lebih kritis dan bisa sampai kolap kardiosirkulasinya. Kemudian akurat. Akurat artinya adalah jauhi menggunakan alat-alat yang tidak reliable. Jauhi menggunakan alat-alat yang unfamiliar dan jauhi diusahakan tidak melakukan tindakan yang berulang-ulang, teknik yang berulang-ulang. Oleh karena itu, kalau di dalam SPO yang kemarin saya baca, ada video laringoskop dan lain sebagainya, kalau kita nggak punya, kita nggak familiar, sudah nggak usah. Ini familiar buat kita aja. Kemudian jangan melakukan tindakan yang berulang-ulang. Begitu gagal, jangan diulang-ulang, jangan diulang-ulang. Makanya itu dikerjakan oleh orang yang memang benar-benar kompatibel, orang yang benar-benar kompeten, dan memang dia itu bisa menghandle itu dengan baik, maka yang harus mengerjakan di situ adalah dengan orang yang tertentu yang memang dipastikan bisa melakukan airway management. Kalau memang tidak bisa, bilang tidak bisa. Mending kita terbaik. Kemudian timely without rush or delay. Secepat mungkin, waktu itu menjadi hal yang penting, jangan terlalu lama, karena berhubungan dengan kondisi pasien. Oleh karena itu, diperlukan suatu SPO, sudah dibuat tadi itu, perlu sosialisasi nanti, dan SPO itu harus dilakukan suatu training, bukan hanya sosialisasi, tetapi dilakukan suatu training. Training yang diulang-ulang, training yang dilakukan secara terjadwal. Ada tidak ada pasien, training ini harus diberikan. Karena kalau sampai terjadi, kita tidak kedabukan. Gitu yang terpenting. Kemudian tadi prediksi faktor penyulit menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau memang ada penyulit ketika kita melakukan suatu RW management, sebaiknya dikerjakan oleh orang yang benar-benar kompeten. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan jangan diulang-ulang tekniknya dan jangan sampai ada kegagalan yang terlalu jauh karena ini berhubungan dengan safety pasien dan safety petugas tadi itu. Nah, skala-skala prediksi bisa monggo dipakai. Di sini ada namanya MACOCA atau ada yang lain sebagainya monggo. Tapi ini saya ambil dari panduan anestesi untuk melakukan suatu tindakan airway management pada pasien COVID. Terdiri dari malampati, obstructive sleep apnea ada atau tidak, cervical span movement, pembukaan mulut, koma atau tidak, hipoksemia atau tidak, dan non-anestesis intubator ada atau tidak. Kalau memang yang mengintubasi bukan dokter anestesi, berarti skornya 1. Kalau yang mengintubasi dokternya anestesi, berarti skornya 0. Kalau skornya itu lebih dari 2, kemungkinan ada suatu masalah, predicted difficulty airway. Kontak senior anesthesiologist, prepare for difficulty. Itu. Monggo ini mau dipakai atau tidak, monggo. Tapi ini saya ambil saja dan monggo untuk apa namanya? Untuk dipahami bersama. Dan selalu lakukan asesmen yang baik untuk pasien dan petugas. Artinya apa? Pasien dilakukan asesmen tentang resiko-resiko penyulitnya, petugas juga melakukan self assessment. Yakin bisa atau enggak? Yakin bisa atau enggak? Siapa yang memungkinkan untuk masuk di tim tersebut? Mana yang tidak memungkinkan? Jangan sepo wae iso, jangan seperti itu. Oke. Persiapkan strategi yang baik dari proses intubasi yang akan dilakukan, termasuk jika menemui kegagalan. Oleh karena itu, sosialisasi tentang algoritma jalan nafas. Algoritma jalan nafas itu kalau ventilasinya gagal mau diapakan, kalau intubasinya gagal mau diapakan. Nah, ini harus dilatih oleh teman-teman semuanya agar nanti bisa lama-lama menjadi suatu hal yang terbiasa. Ada tidak ada kasus dari Diklat dan SDI agar membuatkan
pelatihan yang terjadwal. Agar apa? Agar nanti teman-teman ketika kejadian, benar-benar kejadian, tidak menjadi kesulitan. Libatkan personil yang secukupnya saja, tidak usah berlebihan, mentang-mentang pasiennya susah, terus sing datang itu terlalu banyak, jangan. Terlalu banyak juga tidak diperbolehkan. Ini settingnya. Ada yang di inside, ada di onsite. Paling tidak itu ada sekitar 3 pasien ada di dalam. Oke, satu yang bertugas intubator, yang di intubator sini, intubator itu termasuk yang megang face mask dan sebagainya, terus yang melakukan cricoid and equipment, yang menyiapkan alat-alatnya, ET-nya, cricoid pressure untuk selik manuver dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah yang melakukan pemberian obat-obatan. Satu orang di luar, dia sebagai runner. Runner itu lari-lari manggil bantuan, lari-lari ngambilin apa di situ. Jadi outside, bukan inside. Oke. Nah, setting ini yang harus dipahami bersama. Di sini monitor dan di sini airway equipment-nya. Ini ketika besok men-setting ICU COVID atau ICU apapun juga, ketika dilakukan resusitasi nanti akan menjadi konsepnya akan seperti ini. Dan untuk pemahaman bersama akan SPO diperlukan dengan dilakukan suatu pelatihan yang kontinu, terjadwal, ada tidak adanya pasien dilakukan drill yang terkontinu dan terjadwal. Dan selama berkomunikasi di dalam, gunakan bahasa yang jelas dan dipahami bersama. Jangan ada yang menggunakan bahasa Sunda, jangan ada yang menggunakan bahasa Inggris. Bahasanya apa? Jawa saja nggak apa-apa, Indonesia saja nggak apa-apa. Itu. Kadang dokternya terlalu canggih, memberikan advice yang mulu-mulu lah, diturunkanlah mulu-mulunya itu. Gitu. Ini menjadi perhatian. Pasien COVID-19 merupakan pasien yang kritis. Tindakan intubasi, resiko terjadinya aspirasi. Oleh karena itu dilakukan rapid sequence intubation. Nanti kita buka SPO-nya bersama-sama. Rapid sequence intubation. Kemudian rapid sequence intubation itu adalah dalam waktu 45 detik sama dengan 1 menit, pasien harus sudah terintubasi. Otomatis menggunakan obat-obatan dengan dosis yang tepat, menggunakan obat-obatan dengan onset yang cepat. Tetapi menggunakan dosis yang tepat dengan onset yang cepat, biasanya dosisnya akan besar. Dosis yang besar ini pada pasien yang kritis akan menyebabkan suatu resiko kolaps kardiosirkulasi, sehingga pasien akan menjadi ARES dan lain sebagainya. Hati-hati, makanya RSI pada pasien COVID-19 ini harus hati-hati. Pengalaman tidak bisa bohong. Apapun teorinya seperti itu, pengalaman di sini akan menjadi penentu untuk dilakukannya tindakan yang aman buat pasien dan aman buat petugas. Oleh karena itu, latihan menjadi penting. Latihan lagi dan latihan lagi. Kondisi pasien kritis dengan RSI akan resiko terjadi kolaps kardiorespirasi, dan kemampuan dan ketenangan petugas penolong berhubungan dengan kegagalan ventilasi, intubasi, terjadinya henti nafas, henti jantung. Ini akan sangat penting karena apa? Berhubungan dengan potensi aerosol yang akan menular kepada petugas itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan suatu preparasi yang baik, SPO yang baik, dilakukan oleh orang yang tepat, waktu yang secepat mungkin, dan dilakukan dengan pola yang benar. Nah, oleh karena itu, asesmen menjadi hal yang sangat penting. Kira-kira susah enggak ya? Kira-kira petugasnya bisa enggak ya? Kalau susah, ya mendingan lemparkan ke yang lebih mampu. Konsepnya seperti itu. Oke. Kemudian setelah dilakukan intubasi, manajemen jalan nafas setelah intubasi gimana? Gunakanlah HME, semain humidifier yang dihangatkan. Hati-hati, HME adalah pola yang kering, nanti sementara humidifier yang biasa kita pakai, ketel itu, penguap itu, bisa membuat HME basah. Kalau HME basah, bisa mengganggu resistensi jalan nafas, sehingga bisa menurunkan velomotidalnya, nggak tercapai, PPIK-nya tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian atur tekanan kaf balon. Jika tekanannya ventilasinya itu tinggi, kan gini, PPIK-nya itu di ventilator itu katakan 30. Nah, tekanan balon ya sekitar 35, jaga aerosol kan gitu. Tapi hati-hati juga karena standarnya itu tekanan balon sekitar 30 sampai 40. Jadi rata-rata memang PPIK itu
diusahakan tidak terlalu tinggi, karena kalau PP itu tinggi, nanti juga akan menyebabkan resiko baru trauma atau volu trauma pada pasien yang menggunakan ventilator. Terutama pada pasien dengan COVID ini, paru-parunya akan susah mengembang, sehingga nanti pressure-nya mesti akan tinggi sekali. Monitoring kedalaman cuff secara berkala di setiap pergantian shift, jangan lupa. Di setiap pergantian shift, ET ini harus selalu dijaga, diatur, dan dilihat kedalamannya, dibuatkan checklist, itu. Dan setiap tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pasien, misalkan memiringkan pasien, oral hygiene, memandikan pasien, ET harus selalu terjaga kedalamannya. Tercatat di dalam checklistnya, berapa kedalamannya dan berapa yang tekanan balonnya berapa, semua muncul di dalam checklist sehingga mengurangi terjadinya suatu resiko terekstubasi tanpa sengaja atau autoekstubasi. Karena autoekstubasi resiko aerosol, untuk tindakan intubasi ulang resiko aerosol juga. Usahakan menggunakan internal suction, teman-teman ICU mesti tahu. Karena dengan menggunakan external suction, kita akan buka tutup jalur ventilasi, jalur sirkuit airway management, itu akan menyebabkan suatu aerosolisasi. Sehingga penggunaan internal suction akan mengurangi kejadian itu, dan penggunaan internal suction akan mengurangi terjadinya resiko infeksi sekunder. Ini teman-teman ICU sudah tahu semua ini. Pada saat manipulasi pasien yang menyebabkan risiko pelepasan ETT, dioperasikan, diberlakukan secara khusus. Misalkan, pasien ditidurkan terlebih dahulu, diberikan masker relaksan, biar tenang, kita enak, memandikan enak, memposisikan juga enak, sehingga pasien tidak menolak, tidak menahan, sehingga ETT bisa terlepas. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Saya share ya Pak Hasan, SPO-nya ya untuk belajar bersama ya. Iya dok, siap. Bisa terlihat? Ya, bisa. Ini SPO-nya. Seperti saya bilang tadi, kita pelajari bersama. Nanti kalau ada yang nggak tanya, monggo dituliskan di chat. Intubasi endotrakeal definisinya adalah memasukkan pipa khusus ke dalam trakea melalui mulut dan hidung. Sama. Tujuannya adalah bla 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 seperti itu. Lah kebijakannya itu. Lah prosedurnya. Menjelaskan prosedur, ini prosedur apa namanya, inform consent kepada pasien. Nah, saya berikan masukan. Ketika melakukan inform consent kepada pasien tentang pelaksanaan prosedur intubasi endotrakeal terutama menggunakan ventilator, diinform consent dengan jelas sampai resiko gagal ventilasi dan sampai resiko henti jantung ketika pemasangan intubasi. Karena apa? Kejadian seperti itu tidak jarang, sering terjadi seperti itu. Dan ketika dijelaskan seperti itu, pasien mesti akan bisa menerima kalau ada apa-apa. Tapi disampaikan juga, kami memiliki SPO, memiliki protap, dan memiliki tenaga kesehatan yang kompatibel. Ini dok, moderator. Gimana? Memiliki kemampuan yang berkompeten, sehingga kita akan mengusahakan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, inform consent-nya harus bunyi seperti itu. Sehingga nanti ada resiko yang disampaikan ke pasien, tetapi ada janji usaha yang terbaik yang dilakukan oleh rumah sakit. Itu harus balance, harus imbang. Jangan hanya memberikan resiko doang, tapi tidak ada kesanggupan rumah sakit untuk menjalankan suatu protokol, melakukan prosedur sesuai dengan standarnya. Untuk persiapan alat dan obat, pastikan akses intravena, cairan intravaskuler, landing set, nah sama aja situnya, sama. Kemudian medil, forceps kita punya, stilet kita punya, orofaringial kita punya, spet kita punya, silokain spray kita punya, tapi sekarang nggak tahu habis silokain spray. Mungkin dicatat Pak Hasan ya, silokain spray. Stetoskop kita ada, plaster ada, gunting ada, handsgun ada, bedside monitor ada, ambu bag, oksigen, HME, mesin section, semua ada, semua kita punya, positif punya. Nah, cuci tangan, preoksigenasi, nah ini yang ingin saya cermati, preoksigenasi dan induksi anestesi. Siapkan setidaknya 2 petugas medis dan 1 petugas yang berpengalaman. Kayak tadi itu ya, ada 2 petugas medis, 1 petugas berpengalaman.
optimalkan oksigenasi dengan salah satu cara berikut. Nah, itu nanti bisa dibaca, intinya sama, lakukan oksigenasi menggunakan FNC atau menggunakan ventilasi non invasif, monggo, atau menggunakan apa namanya itu, kalau pasien masih bisa menggunakan, misalkan pasiennya masih NRM-an tapi saturasinya turun, ya menggunakan FNC atau menggunakan NIV. Itu namanya optimalisasi oksigenasi. Nah, induksi anestesi digunakan midazolam, propofol, ketamin, suksinilkolin. Jangan menuliskan suksinilkolin di dalam SPO, karena suksinilkolin sudah tidak ada obatnya. Kita hanya punya namanya atracurium. Tetapi atracurium saya tidak rekomendasi pada pasien dengan menggunakan rapid scan intubation. Nggak mau menggunakan rocuronium. Itu. Jadi suksinilkolin sudah tidak ada obatnya ya Pak Hasan ya. Nggih, Dok, nanti biar direvisi. Beliau Rekoronium itu, tidak. nggih. Nggih. Kenapa? Menggunakan rekoronium. Rocuronium. Ya. Oh ya, nggih. Oke. Lakukan penekanan pada kartilagokrikoid tadi. Untuk orang-orang petugas yang ada di kanan, samping kanan intubator, yang gambar tadi itu, melakukan penekanan kartilagokrikoid. Itu, ini namanya untuk mengurangi resiko aspirasi. Berikan ventilasi tekanan positif secara intermittent menggunakan back valve mask. Back valve mask itu ambubek ya, yang collapsible ya, yang ambubek tadi itu. Cuman ambubek kita itu tidak ada pengaturan PIP-nya, ambubek kita. Sehingga nanti akan susah untuk mencapai saturasi yang ditargetkan. Setinggi mungkin yang ditargetkan menggunakan back valve mask pada pasien dengan COVID. Ini pengalaman saya. Oleh karena itu, saya sering menggunakan Jackson Race daripada back valve mask. Kemudian, apabila ventilasi tidak berhasil, lanjutkan ke langkah ke-6. Nanti langkah ke-6. Apabila ventilasi berhasil, lanjutkan ke langkah 5. Langkah 5-nya apa? Lakukan intubasi. Tuh, laringoskop dan intubasi trakea. Dan lain sebagainya. Tinggal intubasi aja di sini. Tinggal intubasi aja. Tuh. Terus langkah ke-6, lanjutkan oksigenasi dengan air oksigen 15 liter per menit. Tadi, ketika ventilasi gagal, langkah ke-6 ya. Ketika ventilasi gagal, nih, masukkan supraglotik airway dysphasis. Di sini mungkin gudel atau laryngeal mass airway. Jadi LMA itu berfungsi untuk ketika kita gagal melakukan face mask. Face mask gagal, jangan dilanjutkan face mask terus. Kalau memang dengan face mask kita susah menjalankan airway manajemennya, langsung siapkan LMA. Oleh karena itu LMA itu harus beriringan dengan ET dalam persiapan itu. Laringoskop, stilet, LMA, ET, gudel itu harus satu beriringan. Sehingga ketika gagal kita akan larinya ke LMA tersebut. Oke, lanjutkan oksigenasi dengan LMA itu, kemudian direkomendasikan menggunakan SAD generasi kedua, supraglotik generasi kedua. Kita sudah punya yang namanya Supreme, itu kita sudah punya. Kemudian kita punya belum ya? Kita punya 1 atau 2 tuh. Yang lainnya kita yang ukuran lain yang belum punya. Ini COVID kan kebanyakan yang jelek-jelek dewasa. Makanya sediakan yang generasi kedua, yang nomor 3 dan nomor 4 aja. Yang mereknya yang Supreme itu. Kemudian lakukan percobaan intubasi maksimal 2 kali, hanya apabila saturasi oksigen lebih dari 95%. Berikan ventilasi di antara percobaan intubasi, pertimbangan untuk mengganti ukuran atau jenis SAD-nya, pertahankan tingkat kedalaman anestesi. Ya, ini kedalaman anestesi sangat mempengaruhi terhadap kesulitan intubasi. Karena kalau anestesinya itu terdalam dan rileks, pasien akan mudah diintubasi. Kalau nggak rileks, susah untuk diintubasi. Apabila tidak berhasil, lanjutkan langkah ke-7. Nah, langkah ke-7-nya itu apa? Langkah ke-6 sudah gagal, saturasi tetap di bawah 95 menggunakan alat tadi itu, gunakan langkah ke-7. Lakukan oksigenasi dengan oksigen 15 liter per menit. Pastikan pemberian obat pelemas otot yang adekuat. Lakukan percobaan terakhir dengan teknik yang memadai, dan apabila masih memenuhi kegagalan, panggil bantuan. Kalau saya gagal sekali, panggil saja, udah ribut. Itu nanti gagal mah repot. Nanti kan kita berusaha untuk menghindari teknik yang berulang-ulang kan, tapi nanti itu akan muncul. Jadi gini, begitu teman-teman semuanya itu memasang LMA dan itu sudah kesusahan, ketika LMA sudah terpasang, mendingan langsung panggil bantuan.
Jangan mengambil bantuan setelah LMA gagal juga. Jangan. Begitu terpasang LMA, segera panggil bantuan. Nah ini gunanya kita selain sosialisasi SPO, kita juga harus mendrill, membuat latihan, membuat evaluasi, membuat simulasi SPO ya untuk mengetahui yang ini. Kalau cuma dibaca aja nanti nggak ada gunanya nih, gitu J. Mungkin ke depan nanti kita akan melakukan suatu simulasi untuk pelaksanaan intubasi pada pasien dengan COVID-19 itu. Bukan hanya COVID-19, TBC pun sama sebetulnya. TBC sama, pneumonia pun sama sebetulnya. Kan sama-sama aerosol, sama-sama airborne, sama-sama beresiko menularkan juga sebetulnya. Itu. Kemudian langkah yang ke-9, masukkan sampah macam-macam ya sama lah. Nah, ini gitu. Jadi untuk yang intubasi, SPO-nya sudah kita pahami bersama, teorinya kita sudah tahu semuanya. Oleh karena itu, saya rasa tinggal dibaca lagi teman-teman semuanya, tinggal yang terpenting saat ini sudah dibaca, sudah tahu detailnya. Nanti saya mohon ada sesi teman-teman semuanya yang terutama yang pasukan resusitator Rumah Sakit Aisyah ini untuk melakukan suatu drill, melakukan suatu latihan dan melakukan suatu simulasi agar nanti akan teringat dan simulasi itu divideokan. Video itu akan selalu diputar-putarkan dan kita nanti akan selalu terstimulus. Jadi ketika tidak ada kasus, kita pun akan terstimulus dengan itu. Ketika ada kasus, kita masih ingat. Karena kelemahan kita itu gini, kalau pas ada kasus, kita semangat. Begitu kasus banyak, kasus lama nggak ada, kejadian, kita lupa. Ini begitu kita kejadian, kita ingat lagi, belajar lagi. Nah, menghindari hal itu lebih baik kita terus dibuatkan satu program simulasi yang berkala. Ya, caranya gimana biar murah? Dibuatkan sekali simulasi, divideokan. Nah, video ini menjadi pengingat teman-teman semua untuk dibaca dan dilihat secara terus-terusan. Mungkin yang intubasi menikah. Mungkin saya buka pertanyaan dulu aja untuk intubasi, Pak Moderator, J. Nanti setelah itu ekstubasi itu yang sepele, kecil sedikit banget ekstubasi. Yang intubasi dulu aja, monggo. Saya kembalikan ke moderator. Ya dok, siap. Terima kasih. Ini Dr. Novianto telah memaparkan ya semua terkait dengan intubasi. Oke, monggo untuk teman-teman terutama yang ada di ya ini semua ya, soalnya IGD, OK sama ini ya HCU ya. Monggo disilahkan dengan chat bisa, dengan raise hand bisa. Silakan. Itu Mbak Naning kayaknya mau aktif speakernya. Dari Mas Latip IGD biasanya yang sering ini. Adakah pertanyaan? Kalau nggak ada ya saya yang tanya. Tapi nanti. Mbak Berti, ya Mbak Berti coba. Mbak Dian, ada pertanyaan? Nah, itu Mbak Septi Wida kayaknya on cam, mungkin mau bertanya. Sambil menunggu yang bertanya, dokter, mohon izin yang tadi terkait, dokter, obat yang pelumpuh otot tadi masih, berarti di Rumah Sakit Aisyah Munilan sudah tidak ada succinylcholine ya harusnya ya dok ya? Succinylcholine tidak hanya di Aisyah Munilan yang tidak ada, seluruh Indonesia. Oh ya sudah lama ya dok ya. Iya iya. Terus atracurium juga sudah tidak ada dok ya? Atracurium kita ada, cuman untuk penggunaan untuk pasien dengan rapid sequence intubation, atracurium kurang recommended karena dia kurang cepat onsetnya dan dia sangat kuat vasodilatornya. Dia histaminilis juga sehingga dia pada pasien yang kritis masih kurang direkomendasikan. Lebih baik menggunakan rocuronium saja. Oke. Terus yang kedua dok, tadi kan ada yang ini apa suction internal itu saya
dulu kayaknya belum pernah ngonangi saya waktu di rumah sakit. Saya belum pernah. Kalau di rumah sakit Aisyah Mudilan enggak? Sudah ada, Dok? Sudah, di Mulan tidak ada. Sebenarnya ini besok itu saya punya rencana mau in-house sama teman-teman ICU juga Oke. tentang masalah dengan PPI juga tentang masalah VAP, ventilator associated pneumonia. Kalau sekarang namanya ventilator apa itu lupa namanya itu. Itu intinya adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh karena penggunaan ventilator. Salah satunya Oke. adalah pneumonia ini. Nah, di situ nanti ada salah satunya penggunaan internal suction itu. Internal suction ini digunakan sebagai standar rumah sakit yang menggunakan ventilator. Tapi hanya beberapa rumah sakit saja yang mampu memberikan itu, padahal itu standar yang memang harus dikerjakan. Dan hitungan cost-nya sebetulnya lebih murah. Kalau kita menggunakan internal suction cuma cukup satu dipakai berkali-kali nggak masalah. Tapi kalau pasien yang menggunakan external suction sekali pakai buang itu malah lebih boros gitu. Mungkin gitu Pak. Iya, terima kasih Dokter Novianto. Ya, yang walaupun nanti mudah-mudahan kasus COVID menurun, tapi kan kita harus siap kasus pneumonia pun juga tinggi ya Dok ya. Oke, ini di sini sudah ada yang bertanya Dok ini. Saya bacakan. Assalamualaikum, mengapunten dokter. Izin bertanya untuk kunci balon kaf. Balon kaf pada pemasangan ET berapa cc, kemudian pakai sepuit bisanya dokter. Apa hanya sampai balon mengembang? Nah, ini dari Mbak Rosida. Ini terkait dengan kaf untuk fiksasi ET, nggih. Silakan dokter. Oke Mbak, kalau berapa cc itu saya nggak bisa jawab ya. Standarnya itu kita menggunakan alat yang namanya manometer itu loh Mbak. Alatnya ada, harganya murah, sekitar 3-4 jutaan itu. Tapi ini sebaiknya punya. Kalau kita mau mengaktifkan lagi ICU yang punya ventilator, punya. Karena ini penting sekali, selain hanya untuk COVID, penggunaan manometer yang terstandar antara 30-40 mm Hg ini juga menjadi standar penggunaan standar pada VAP, pencegahan VAP. PPI pasti tahulah itu. Apalagi ketika di ICU ada namanya monitor VAP, itu pasti ada penggunaan profilasis profilasis PPI, penggunaan apa namanya itu profilasis stress ulcer, penggunaan heparin, heat up 30-45 derajat, pengukuran balon manokaf sekitar 20-30 itu, kemudian sebagainya lah. Kalau berapa cc saya kurang tahu Mbak, tapi setidaknya ketika balon mengembang secara cukup, kita pakai perabaan ya. Perabaannya sebenarnya ya seperti itu, gitu aja. Kalau saya ditanya Iya dok. seberapa cc, coba dulu. Nanti coba saya mau nyoba ya untuk mencapai itu berapa cc. Karena tiap merek ET pasti akan berbeda. ET satu dan ET yang lain pasti akan berbeda. Yang paling bagus yang menggunakan tekanan itu yang paling bagus. Tekanan bisa diukur dengan menggunakan alat. Nah, ini kok. Itu jawaban saya itu. Mohon maaf kalau kurang bisa memberikan jawaban yang bagus. Iya dok. Oke, begitu Mbak Rosida. Jadi ini perlu jam terbang ya dok ya intinya. Jadi kalau sekian, wah kok masih rembes udaranya gitu. Jadi ini perlu jam terbang, nggak bisa diukur. Yang bisa mengukur dengan manometer tadi. Oke, terima kasih dokter. Gitu Mbak Rosida. Ini ya ICU ya Mbak Rosida. Oke, yang selanjutnya ini dok. Ada satu lagi. Dari Mbak Mona Lisa Widianti. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Tadi dijelaskan tentang induksi anestesi. Induksi anestesi yang diberikan saat pemasangan endotracheal itu seperti apa dokter? Nah, terima kasih. Itu dok. Ini manggilnya saya Mbak Mona atau Mbak Lisa nih? Mbak Mona ini ya. Mbak Mona. Oke. Pertanyaan yang bagus. Ini nanti saya terangkan sekalian tentang rapid sequence intubation ya. Jadi induksi anestesi yang digunakan pada pasien yang ingin dilakukan intubasi endotrakea pada pasien kritis itu adalah targetnya adalah 3. Yang pertama
kita mencegah terjadinya aspirasi. Karena pasien kan tidak dipuasakan. Ini kan pasien emergensi, pasien kritis emergensi, mesti tidak puasa, sehingga mencegah terjadinya aspirasi. Yang kedua, kita mencegah terjadinya kolaps sirkulasi. Oleh karena apa? Karena pasien yang kritis, itu nanti kondisinya jelek, itu hemodinamiknya walaupun masih bagus, tapi ketika dimanipulasi menggunakan obat-obatan, terjadi vasoplegi, itu akan bisa menyebabkan kolaps sirkulasi, baik kardiak arrest maupun pasiennya apnu dan lain sebagainya. Sehingga di sini dosis sangat penting sekali untuk dipakai. Dan yang ketiga, memanajemen bagaimana caranya berteknik yang kita berikan tersebut menjadi benar, tepat, sehingga resiko-resiko terhadap penularan dan sebagainya itu resiko yang tidak kita inginkan dikurangi. Oleh karena itu, preparasi itu harus baik dan preparasi harus dilakukan dengan cara yang terbaik-baiknya. Ini butuh jam terbang dan ini butuh pengalaman. Sebenarnya gini, obat apa yang digunakan? Yang jelas ada 3 pokok obat yang digunakan. Yang pertama obat untuk sedasi, untuk tidur. Yang kedua obat untuk analgesi, anti nyeri. Yang ketiga adalah obat untuk pelumpuh ototnya biar dia rileks. Nah, kalau cuma untuk intubasinya saja, induksi anestesinya, ya 3 ini. Untuk tidur ya dia pakai propofol, midazolam, ketamin, itu cukup. Untuk dia tidak nyeri menggunakan fentanyl atau menggunakan ketamin. Untuk dia tuh rileks menggunakan masker relaksan, propuronium atau atrakurium. Saya lebih rekomendasi menggunakan propuronium. Nah, di sini 3 obat itulah yang akan membuat suatu induksi anestesi atau anestesi perantara untuk melakukan suatu intubasi menjadi berhasil. Dan tolong diingat, ini pasien kritis, walaupun tensi masih bagus, tensi masih terkontrol dan sebagainya, ketika kita memberikan obat-obatan seperti itu, sebagian besar nanti pasien akan tensinya turun, bahkan tensinya tidak terukur. Tetap disiapkan obat-obat suportifnya, seperti epedrin, Vaskon merek ya, norepinephrine, dobutamin, siapkan. Karena nanti ketika kita melakukan suatu intubasi, ketika pasiennya tiba-tiba jelek, itu obat sudah standby, kita akan tenang. Itulah yang saya bilang, prepare, persiapan itu ya di situ. Makanya pentingnya melakukan suatu asesmen, selain tindakan intubasinya saja, asesmen terhadap kondisi pasiennya akan berhubungan dengan persiapan yang kita lakukan. Begitu. Sehingga memang ini biar enak kita siapkan, kita buat suatu model pelatihan yang berbasis dengan audio visual. Nanti kita akan jelas. Mungkin gitu jawaban saya, Mas Nuwun. Oke, terima kasih Dr. Novianto. Begitu ya Mbak Mona Lisa, jadi ini kaitannya dengan jam terbang juga dan asesmen juga terkait dengan kondisi kita siapkan mulai dari premed ya dok ya, istilahnya dok ya, ada premed ya dok ya. Kemudian Premed. ya premedikasi itu untuk apa menunjang induksi dan kemudian dipersiapkan apa obat-obatan dan alat yang misalnya nanti diperlukan. Nah, gitu. Setelah itu. Begitu Mbak Mona Lisa, mungkin bisa di unmute kalau berdiskusi. Oke. Satu lagi ini dari Mbak Naneng. Oke, Mbak Naneng ini. Sekali-sekali Mbak Naneng on cam kemudian langsung unmute ya. Ini dokter mohon izin bertanya, jika ada advis pasien harus terpasang ET, sedangkan ET saat itu tidak bisa terpasang, apa yang harus dilakukan? Itu dokter. Sebetulnya ini pertanyaan bagus ya. Di SPO sudah ada. Jika kita mendapat advis masang ET tidak bisa terpasang, apa yang dilakukan? Yang pertama kali dilakukan di tempat adalah menjaga ventilasinya. ET itu cuma jalan airway aja. Jalan airway bisa 2, bisa intratrakeal, bisa supraglotis. Kita pasang jalan nafas yang supraglotis. Misalkan orofaringeal airway, atau misalkan LMA, atau misalkan kita bagging pakai ventilasi mekanik, ventilasi back valve mask, nggak ada masalah. Dijaga dulu itu ventilasinya, telepon yang lebih berkompeten. Mau dokter anestesi monggo,
mau dokter jaganya monggo. Tetapi kalau pasien itu per awal dikonsulkan ke DPJP non anestesi, jangan langsung telepon dokter anestesinya dulu, telepon ke DPJP-nya dulu. Karena apa? Karena kalau langsung telepon ke dokter anestesinya, nanti dokter anestesinya itu sama juga nanti mengambil alih pasien TS lain, itu melanggar etika, sehingga harus hati-hati dalam mengusulkan itu. Yang sering saya permasalahkan bukan masalah manggil sayanya kok, cuman telepon DPJP-nya dulu, baru telepon saya, gitu aja kok sebenarnya. Itu nih Mbak J. Pokoknya ketika gagal masang ET, tugas yang masang ET gagal adalah menjaga ventilasinya berjalan dengan baik, entah menggunakan back valve mask, entah menggunakan Jackson race, entah menggunakan oroparingeal airway, entah menggunakan laryngeal mask airway, monggo silakan mana yang lebih proper, mana yang lebih dikuasai, mana yang bisa menghasilkan yang terbaik, baru telepon yang orang yang lebih berkompeten. Mungkin itu jawaban saya. Ya dok, gitu. Terima kasih ya. Gitu ya Mbak Naneng ya. Nanti kita bisa garis bawahi yang terakhir tadi. Misalnya kok pemiliknya pasien itu DPJP-nya ya mohon izin ke DPJP-nya dulu gitu ya dok ya. Jadi tidak melangkahi atau etikanya memang seperti itu gitu. Dan tadi sudah dijelaskan Dokter Novi terkait SPO tadi sudah ada urutannya begitu. Gitu Mbak Naneng ya. Mudah-mudahan tercerahkan gitu. Ini sudah habis kayaknya yang penanyanya. Mungkin dari yang lain ada yang Itu ada bertanya. satu Pak Moderator. Iya dok. Izin bertanya untuk resiko yang dapat terjadi pada prosedur intubasi endotrakeal. Itu satu Mbak Ardila. Oh ya, maaf Iya. dok ya, enggak. Silakan Jadi dokter. gini, Waalaikumsalam, kita jawab dulu. Resikonya intubasi endotrakeal yang saya bilang tadi adalah resiko ketika gagal intubasi. Ketika gagal intubasi, tidak akan masalah kalau kita bisa ventilasi. Yang jadi masalah adalah gagal intubasi dan kita gagal ventilasi. Itu jadi masalah. Nah, resikonya apa? Pasien disaturasi, pasien cannot intubate, tidak bisa diintubasi, cannot ventilate, tidak bisa diventilasi, disaturasi, meninggal. Itu resikonya itu resiko akutnya dan mungkin. Resiko jangka panjangnya adalah ketika kita melakukan satu intubasi, ingat, ketika ET masuk di trakea dan masuk ke paru-paru, ada resiko banyak sekali yang akan muncul berikutnya. Resiko barotrauma, volutrauma, ventilator induced lung injury karena inflamasinya, juga pasien dengan Shear syndrome, pasien dengan infeksi. Infeksi itu apa? Ventilator associated pneumonia. Ini menjadi sering terjadi. Oleh karena itu, selain belajar intubasi, nanti khusus teman-teman ICU harus belajar yang namanya protokol atau bundle lung protective strategi. Wajib hukumnya untuk teman-teman ICU tahu tentang lung protective strategi. Target volume tidalnya berapa, PPIC-nya berapa, P-platelnya berapa, PIP-nya bagaimana, SpO2-nya berapa, VTE-nya berapa, menit volumenya berapa. Teman-teman ICU harus tahu itu. Karena begitu ET itu masuk, itu nanti akan banyak resikonya setelah itu. Selain lung protective strategi juga belajar tentang ventilator associated pneumonia, bundle PAP itu. Ini untuk teman-teman ICU aja, Pak Moderator. Yang untuk teman-teman saat ini intubasi itulah. Untuk intubasi itu komplikasinya yang utama adalah itu gagal ventilasi, gagal intubasi, disaturasi, ARES. Oleh karena itu, sebelum intubasi, dokter jaganya atau perawatnya yang mau intubasi harus bisa mengasesmen sebaik-baiknya. Dari tadi maco tadi itu malampatinya, gerakan itunya, gerakan apa? Gerakan lehernya pendek atau tidak, buka mulutnya, dan lain sebagainya. Kalau tidur ngorok atau tidak, nah itu harus dihitung semuanya. Nah, gitu aja. Terus. Ya dok, terima kasih. Nah, begitu Mbak Ardilia ya, Mbak Adel ini panggilannya. Jadi tadi betul sekali ya, Dokter Novianto. Leher pendek, ngorok enggak, itu kita bisa memprediksikan kesulitan intubasi.
Itu saya cari dulu. Kayaknya sudah habis ini. Mungkin ada yang lain raise hand. Saya pengen teman-teman itu bisa langsung ya raise hand, kemudian kita on cam gitu. Oke, saya tunggu beberapa detik. Kalau nggak ada, dilanjutkan ya Dok ya. Mohon izin Mbak Dian Panitia, ini sampai jam 11.30 ya Mbak Dian? Oh ya, oke, oke. Kayaknya sudah nggak ada Dok, bisa dilanjutkan ya Dok ya. Saya lanjut yang ekstubasi. Nggih, nggih. Cepat kok itu. Kalau nggak ada loh ya, ini teman-teman saya tunggu nih. Mbak Dian coba lihat ya, co-hostnya cek, mohon bantuan kalau ada yang raise hand. Ya, silakan dokter. Nah, kalau ekstubasi pada COVID-19 ini SPO-nya bunyinya sederhana banget kok. SPO-nya nggak usah kita bahas, kita bahas ini aja. SPO-nya bunyinya cuma sama seperti yang saya sampaikan di sini. Intinya adalah definisinya pelepasan pipa khusus tadi itu dari mulut maupun hidungnya nyabut aja tuh ya. Nah, yang jadi masalah adalah poin pentingnya ketika kita melakukan ekstubasi itu adalah ini. Prinsip ekstubasinya adalah meminimalkan batuk. Batuk sama huak itu pasien itu. Karena apa? Ini resiko aerosol. Oleh karena itu, apakah ini perlu dilakukan secara tidur atau diperlakukan secara apa? Ya, di SPO tidak ada bunyinya, tapi nanti akan kita buatkan suatu protokol tambahan dari SPO tadi itu, karena SPO-nya kan nggak boleh diganti ya, Pak Moderator ya. Itu SPO yang sifatnya pusat ya. Iya Dok, kayaknya Dok ini dari tim Mentari nanti saya koordinasikan Dok. Oke. Nah, untuk meminimalkan batuk itu ada beberapa yang bisa kita berikan. Misalkan obat-obat analgetik, golongan opioid, misalkan obat-obat apa namanya itu lidokain dan lain sebagainya. Ini bisa kita tambahkan untuk mengurangi resiko itu. Lidokain spray atau mungkin obat sedasi yang ringan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas untuk batuk itu terjadi oleh karena rangsangan di trakea. Rangsangan inilah yang harus kita minimalkan sekali. Memberikan obat analgetik dan lain sebagainya diperlukan di sini untuk mengurangi menumpulkan rangsangan tadi itu. Kemudian rangsangan itu muncul kenapa? Karena perlakuan kita melepas ET-nya itu atau mungkin masih adanya secret yang tertinggal selama ET itu di situ. Oleh karena itu mencegah membersihkan mulut terlebih dahulu dengan menggunakan external suction. Setelah bersih, kemudian diberi internal suctionnya dimasukkan untuk membersihkan sekret yang intralumen tadi itu. Nah, setelah itu nanti baru dilakukan ekstubasi. Nah, ketika melakukan ekstubasi itu biasakan pergerakannya smooth. Balonnya dikempesin dengan smooth, melepasnya juga dengan smooth, pasien diminta tarik nafas, lepas nafas, pas lepas nafas itulah kita tarik pelan-pelan. Sehingga kenapa harus dibersihkan mulutnya, dibersihkan intatakinya? Karena seperti kita ketahui, kuman itu berkumpulnya, kuman oleh karena penyebab VAP, ventilator associated pneumonia itu, dia itu kuman itu berkumpulnya itu di sekret. Sekret yang menempel di balon membentuk suatu biofilm itu akan membuat suatu pengelompokan kuman-kuman yang ada di situ, koloni kuman. Nah, ini jangan sampai dia masuk ke dalam paru-paru. Ini harus terbawa oleh kita selama kita melakukan ekstubasi. Oleh karena itu, tindakan-tindakan itu berpenting sekali untuk mencegah transmisi kuman saat tindakan ekstubasi. Setelah ETT itu tercabut, smooth, pasien nggak batuk, selama tindakan suction kita itu kan akan menyedot oksigen yang ada di paru-paru. Oleh karena itu, kembalikan kembali oksigennya pasien tersebut dan menjaga oksigenasi tetap baik. Biasanya setelah dilakukan ekstubasi, saturasi akan turun terlebih dahulu.
Nah, berikan oksigen lagi secepatnya itu. Nah, ketika memberikan oksigen tersebut, pertimbangkan FiO2 berapa persen yang mau dipakai. Nah, ini berdasarkan kepada terakhir kita melakukan ekstubasi itu, berapa sih FiO2 yang dipakai itu berapa sih? Baru nanti kita pertimbangkan, oh kemungkinan kita pakai NRM, pakai nasal kanul, dan lain sebagainya. Jadi jelas seperti itu. Prosedur yang perlu diperhatikan adalah lakukan fisioterapi dan suction endotrakeal dan rongga mulut. Tadi bilang itu fisioterapi penting sekali di sini untuk apa? Agar pasien bisa melakukan batuk yang efektif, batuk yang adekuat, membuang lendir-lendir di dari paru-parunya disebut dengan adekuat dan baik. Oleh karena itu dilakukan suatu suction dan fisioterapi. Persiapan dan cek semua alat sesuai SPO. Apa aja di SPO tersebut dikatakan ada suction, ada apa namanya itu masker dan nasal kanul dan sebagainya dipersiapkan terlebih dahulu. Dan jangan lupa ketika melakukan ekstubasi tersebut tetap dipersiapkan untuk jalan nafasnya juga, karena kadang-kadang kita di ekstub nggak kuat, kita akan intubasi lagi. Nanti seperti itu. Setelah dilakukan ekstubasi, pasien segera gunakan oksigen dan menggunakan masker kembali untuk mencegah aerosolisasi tadi itu. Oke, cuma ini aja. Kalau dari SPO-nya juga cuman gitu aja kok, nggak ada yang berbeda, sama aja. Kalau SPO ekstubasi lebih apa namanya lebih simpel. Nah, yang jadi nggak simpel itu adalah nanti dokter Hamam tuh. Nanti kemarin kapan? Dokter Hamam sudah belum? Dokter Hamam, kapan Mbak Dian? Dokter Hamam? Oh, sudah kemarin katanya, Dok. Oh tuh. Nanti yang akan Oh, repot masih itu ada satu ya? kapan di ekstubasi. Di COVID yang susah tuh itu kapan ekstubasinya itu. Itu kebanyakan kita ekstubasi karena pasiennya mati. Itu aja. Yeah. Mungkin kalau saya itu mawon Pak Hasan, nonton nuwun sekali. Saya kembalikan ke moderator. Iya, Dokter. Oke, terima kasih Dokter sudah paparannya sangat singkat tapi padat. Jadi walaupun kita akan melakukan ekstubasi tetap disiapkan seperti akan melakukan intubasi ya Dok ya berarti ya. Gimana Dok? Karena untuk ekstubasi itu kita harus selalu siap untuk melakukan reintubasi. Ya, oke Dok. Jadi kita harus siapkan hal yang sama juga. Dan ketika melakukan ekstubasi yang terpenting itu adalah suction jangan ngadat. Itu. Karena suction itu sangat penting sekali. Bersihkan dulu baru kita melakukan suatu ekstubasi. Prinsipnya adalah mencegah pasien itu tidak batuk, mencegah pasien tidak transmisi kuman, dan mencegah pasien juga tidak aerosolisasi. Cuma itu aja prinsipnya. Oke, Dok. Siap. Demikian teman-teman dari peserta. Mungkin ada yang ditanyakan. Silakan teman-teman untuk bertanya. Ini ada yang bertanya nih Mbak Dian. Kapan diberikan analgetika untuk pelepasan ET? Nah, jadi gini, untuk pelepasan ET itu, analgetik menjadi penting karena kita harus mengurangi nyeri pasien itu. Tapi sebetulnya selama pasien terpasang ET, terpasang ventilator, analgetik itu mesti sudah masuk. Sehingga untuk analgetik ini kita cukup mengadjust saja. Kira-kira sudah cukup belum ya analgetik yang selama ini diberikan itu? Karena pasien ventilator kan biasanya pasien masih menggunakan fentanyl continuous atau menggunakan apa kan mesti ada. Kalau saya untuk ekstubasi itu biasanya saya ventilator fentanylnya continuous sudah masuk, saya hanya menambahkan lidocain untuk mencegah gejolak hemodinamik ketika saya melakukan suatu ekstubasi itu. Atau memberikan tambahan seperti atropin biar nggak hipersalivasi sebelumnya, glikopirolat atau menggunakan sedikit sedasi. Tapi sedasi kadang-kadang tidak diperlukan. Dan kan kalau analgetik mesti sudah masuk pas selama ventilator itu. Ini kita adjust lagi karena butuh lagi atau enggak. Kalau enggak ya sudah, enggak usah. Gitu. Terus yang keduanya yang penting kalau saya lidocain itu intravena untuk mencegah gejolak hemodinamiknya, kemudian penggunaan sulfas atropin. Walaupun
Walaupun ekstubasi, tapi tindakan ekstubasi kadang-kadang menyebabkan hipersalivasi juga. Kalau kita berikan esofas atropin, hipersalivasinya akan sedikit berkurang. Mungkin itu. Terima kasih Dokter Novianto. Mbak Dian begitu, Mbak Dian sudah jelas ya? Mungkin dari peserta yang lain Ini ada untuk pertanyaan bisa. bagus nih. Izin bertanya dok, apakah pasien COVID Oh yang iya ya. berekstubasi dan hidup? Ada, banyak. Nah, Hasil ekstubasi hidup banyak. Bahkan beberapa pasien saya di Muntilan itu pun sebetulnya indikasi saya pasang intubasi, tapi saya tidak meneruskan ke intubasi, hanya menggunakan NIV, dan itu bisa bertahan juga banyak. Di UI, di Jakarta banyak yang intubasi hidup juga banyak. Artinya apa? Artinya adalah kita tidak usah terlalu berpikir kira-kira pasien ini nanti bakal hidup atau bakal mati. Kalau kita terlalu mengadjust di awal seperti itu, nanti takutkan adalah kita itu melakukan suatu tindakan karena perasaan kita. Kalau bagi saya yang terpenting adalah ada nggak indikasi pasien tersebut dipasang ventilator, ada nggak indikasi pasien tersebut dipasang ET. Kalau memang ada indikasi, kita kerjakan. Kalau memang tidak ditolak, ya sudah, nggak usah. Tapi dalam menyampaikan ke keluarga, kita harus jelas. Ini dilaksanakan seperti ini, resikonya itu, kemungkinannya dia selamat juga seperti ini, tapi bukan masalah sama aja Pak, semua yang dipasang ventilator mesti meninggal semua. Enggak, bukan itu. Tapi resiko-resiko yang tindakan-tindakan kita yang kita terangkan ke pasien. Kalau ditanya, kemungkinan selamatnya berapa? Kemungkinan selamatnya adalah sekian persen. Kemungkinan selamatnya bukan masalah intubasinya. Kemungkinan selamatnya itu oleh karena apa? Karena penyakitnya itu. Jadi bukan masalah intubasi masih mati, bukan. Karena kebanyakan saat ini di daerah itu telat memutuskan kapan itu diintubasi. Itu aja. Nanti dokter Hamam sudah terangin mesti itu dokter Hamam itu. Dan kebanyakan kita melakukan intubasi kalau pasien sudah dalam kondisi yang sudah megap-megap, dalam kondisi yang sudah tidak sanggup bernafas, sudah penurunan kesadaran, nah itu sudah agak tertinggal sebetulnya itu. Sehingga katakan memang ya menjadi outcome-nya jelek karena itu sebetulnya. Mungkin jawaban saya sementara itu. Pertanyaannya berikutnya dari Mbak Naning. Apakah boleh keluarga menghendaki ekstubasi atas indikasi harapan hidup kecil? Boleh-boleh aja, pasien itu yang punya keluarga juga, itu, tapi dengan tanda tangan yang jelas. Kalau ini saya lepas, tidak bernafas, nanti siapa yang mau backing pasti meninggal, dan lain sebagainya harus jelas. Apapun resiko yang dihadapkan oleh pasien itu, keluarga harus tahu. Dan kita wajib memberikan pengertian yang sesuai dengan teorinya yang ada. Kalau keluarga tetap menolak, tetap meminta untuk dilepas, sudah nggak apa-apa. Itu bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit lagi. Itu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah dilakukan ekstubasi? Yang seperti tadi di SPO ada, setelah dilakukan ekstubasi, yang terpenting adalah oksigenasi ulang. Menggunakan oksigen tadi itu, ditenangkan pasien, dilatih nafas yang bagus. Makanya tadi saya bilang, sebelum melakukan ekstubasi, sebelum melakukan suction intratrakeal dan suction di rongga mulut, pasien dilatih untuk chest fisioterapi. Bernafas yang adekuat, nafas yang batuk yang adekuat. Nah, di sini peran daripada rehab medik sangat penting sekali untuk pasien COVID. Pasien COVID itu paru-parunya dia sedikit ada bermasalah sampai dalam waktu yang lama, sehingga dia akan merasa nafasnya akan susah dalam waktu yang lama. Mungkin itu jawaban saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Novianto. Maaf ini tadi saya di ruang diklat mati lampu dan terlempar terus saya pindah. Demikian teman-teman, mungkin ada yang lain. Ini kayaknya ada satu lagi dari notulen. Ini siapa ini? Mbak Iin. Assalamualaikum dokter, izin tanya, apa indikasi penggunaan NRM kanul setelah pelepasan ET? Oke, kapan digunakan NRM, kapan digunakan kanul? Sebetulnya tergantung dari kondisi pasien. Kalau kita awal-awal FiO2 pasien yang kita berikan sudah
50% atau 40% dengan menggunakan saturasi yang dihasilkan 99%, 98%. Dari AGD-nya FiO2 per PaO2 per FiO2 per PaO, PF rasionya sudah lebih dari 200. Ya sudah, pakai FiO2 50% itu kira-kira apa? Oh, berarti cukup menggunakan kanul 5 liter per menit. Kalau ternyata dengan kanul 5 liter per menit kok masih belum bagus, ya menggunakan NRM. Semua tergantung dari fraksi oksigen yang kita butuhkan untuk mencapai pasien saturasi yang tercapai. Tapi yang dilihat tidak hanya saturasinya, tidak hanya PF rasionya, tetapi RR pasiennya. Kalau kita berikan pasien dengan asal kanul, saturasinya bagus, tapi RR-nya itu lebih dari 35 atau 30, ya itu tidak bagus. Tetap dilihat dari saturasinya, dari RR-nya pasien, walk of breathing-nya seperti apa, dan sebagainya. Itu nanti ada hitung-hitungannya untuk penggunaan FiO2 seperti itu. Dan nanti akan muncul dengan di monitoring pasien itu. Jadi indikasinya itu indikasinya. Kita melihat kondisi klinis pasien, kita lihat RR-nya, kita lihat saturasinya pasien, oksigen yang digunakan sebelumnya, terus kita pantau, kita evaluasi sehingga kita pertimbangkan perlu naik atau tidak untuk FiO2-nya. Dan tolong diingat, FiO2 itu saturasi itu sangat tergantung dengan FiO2. Karena apa? Sangat FiO2 dan jangan senang dengan saturasi yang sudah 98 tetapi RR-nya pasien masih 35 atau 40. Sementara pasien menggunakan NRM. Inilah yang membuat saya bilang kita telat melakukan intervensi karena itu. Selain kita laporkan, dok pasiennya masih bagus, dok masih CM, saturasinya masih 98, pakai NRM 15 LPM, tapi RR-nya berapa? RR-nya 40, nah, bentar lagi habis itu pasien itu. Nah itu Mbak, asumsinya seperti itu. Jadi kita monitoringnya seperti itu. Kalau awalnya kita FiO2-nya pasien ketika mau di-stop sudah menggunakan 40%, dengan PF rasionya sudah di atas lebih dari 200, bagus, ya coba kita menggunakan kanul 5 liter per menit, atau mungkin menggunakan NRM. Itu. Kalau bagus, segera turunkan FiO2-nya. Mungkin jawaban saya itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, dok. Terima kasih, dok. Begitu ya, Mbak Iin kayaknya yang ada di notulen. Mungkin dari teman-teman ada yang lain yang mau bertanya? Saya rasa sudah habis ya Pak Hasan. Kayaknya kok sudah ini dokter. Ya usul saya nih Pak Hasan dibuatkan mode pembelajaran yang audiovisual dengan perekaman video yang kita nanti bisa melakukan suatu drill latihan dengan berulang-ulang. Sehingga nanti kalau kita nggak sempat melakukan satu pelatihan, kita bisa mereview video yang kita buat tadi itu. Mungkin itu saja kalau dari saya. Iya dok, siap dok. Sekalian saya juga izin keluar sama bius. Siap dok, ya silakan. Terima kasih dok. Ilmunya mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallah. Matur nuwun dokter, silakan dokter. Oke rekan-rekan, teman-teman, di sini kita akan tadi pesan Dr. Novianto ya dari Diklat ini juga pukulan berat bagi saya. Ini harusnya sudah terprogram ya semua Diklat seperti ini, terutama yang berkaitan dengan code blue, terus RGB, terus dan yang seperti ini walaupun tidak ada kasus, ini harus diulang-ulang. Jadi kita harus bisa nanti kita videokan ya. Ini kayaknya dari tim Mentari sudah menyiapkan videonya. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk materi selanjutnya adalah pemutaran video.
Dengan Dokter Danis apa enggak? Oh ya. Ya ini dari Dokter Danis ya, yang apa namanya kreatornya ya dari tim Dokter Danis. Ini akan saya putarkan sekitar berapa menit, Mbak Dian? 15 menit dari 5 dari PKU, 7 menit dari RSA. Oh iya, ada 3 video, teman-teman. Silakan disimak ya dan dipahami. Mohon izin untuk share screen. Kita ini apa ini? Apa dicari? Yang ini. Ini. Coba. Oke, maaf teman-teman ini filenya belum ketemu sebentar. Oh ya.
Instalasi perawatan intensif merupakan salah satu layanan penting dalam penanganan pasien COVID-19 dengan kondisi berat dan kritis. Salah satu layanan perawatan intensif dalam kasus ini adalah pemberian oksigen dengan aliran dan konsentrasi tinggi dengan menggunakan ventilator yang dihubungkan dengan pipa endotrakeal. Sebelum melakukan pemasangan pipa endotrakeal, pastikan pasien dan atau keluarganya telah mendapatkan informasi yang memadai mengenai indikasi, teknik, manfaat, dan resiko dari tindakan ini, serta telah menandatangani lembar inform consent. Langkah berikutnya adalah persiapan alat dan obat yang meliputi airway device, breathing device, circulation, defibrillator and drugs, suction device. Setelah persiapan obat dan alat selesai, lakukan hand hygiene dan gunakan handscoon. Operator yang akan memasang pipa endotrakeal menempati posisi di atas kepala pasien. Bapak mau pasang alat, ya, alat nafas. Nanti posisinya tidur. Setelah Bapak ini terbangun, mohon tidak digigit ya alatnya lewat sini nanti ya. Yuk, siap. Kemudian lakukan preoksigenasi dengan induksi anestesi. Optimalkan oksigenasi dengan salah satu cara berikut. Ventilasi non-invasif dengan O2 100%, pressure support 5 cm H2O dengan PIP 5 cm H2O selama 3 menit. Terapi oksigen menggunakan HFNC. Induksi anestesi, gunakan midazolam, propofol, ketamin, dan suksinilkolin bila tidak ada kontraindikasi atau obat-obat pelumpuh otot non-depolarisasi. Jenis obat dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan teknik intubasi. Berikan ventilasi tekanan positif secara intermittent menggunakan back valve mask yang dilengkapi kantung reservoir. Gunakan PIP eksternal 5-10 cm H2O jika memungkinkan, atau PIP dari ventilator. Apabila ventilasi berhasil, lanjutkan insersi laryngoskop secara langsung atau menggunakan video. Lakukan percobaan maksimal 2 kali. Percobaan dapat diulang hanya apabila saturasi oksigen lebih atau sama dengan 95%. Berikan ventilasi di antara percobaan. Optimalkan posisi, lakukan manipulasi eksternal pada laring. Bebaskan penekanan pada kartilago krikoid. Gunakan bugi atau stilet jika dibutuhkan. Pertimbangkan mengganti alat, teknik, operator pada percobaan selanjutnya. Pertahankan tingkat kedalaman anestesi. Apabila berhasil, lakukan konfirmasi keberhasilan intubasi endotrakeal dengan auskultasi dan atau kapnografi. Apabila tidak berhasil, masukkan supraglottic airway device untuk mempertahankan oksigenasi. Lakukan percobaan intubasi maksimal 2 kali, hanya apabila saturasi oksigen lebih atau sama dengan 95%. Apabila pemasangan SAD dan oksigenasi berhasil, pertimbangkan melakukan salah satu hal berikut. Lakukan intubasi melalui SAD menggunakan fiber optic bronchoscope atau tracheostomi baik percutaneous maupun surgical. Apabila tindakan ini tidak berhasil, lakukan rescue face mask ventilation. Lakukan percobaan terakhir dengan teknik yang memadai. Apabila masih mengalami kegagalan, segera panggil bantuan dan lanjutkan krikotiroidotomi emergency. Lakukan perencanaan pasca intubasi yang meliputi rencana manajemen jalan nafas lebih lanjut. Berikan terapi yang memadai apabila terjadi edema jalan nafas. Monitor kejadian komplikasi. Berikan informasi yang memadai kepada keluarga pasien. Lakukan pendokumentasian di rekam medis. Jangan lupa melakukan observasi secara rutin dan teratur kepada pasien tersebut.
untuk memastikan pipa endotrakeal masih berfungsi dengan baik, tidak berubah fungsi atau bahkan terlepas. Kemudian berikutnya untuk prosedur pelepasan pipa endotrakeal. Sebelum dilakukan pelepasan, kita berikan KIE kepada keluarga pasien dan pasien tentang prosedur pelepasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Rumah Sakit Aisyah Muntilan di sini akan memperagakan proses untuk melakukan pemasangan pipa endotrakeal. Pertama, sebelum kita melakukan prosedur, kita harus memberikan edukasi kepada pasien atau keluarga pasien, atau memberikan KIE tentang prosedur yang akan dilakukan, indikasinya dan resiko serta kemungkinan komplikasi yang bisa terjadi saat melakukan pemasangan pipa endotrakeal. Setelah mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarga pasien, kita akan mempersiapkan tentang peralatan yang akan dilakukan untuk pemasangan pipa endotrakeal tersebut. Untuk persiapan alat perlu kita pastikan kesediaannya statics, STATICS. Untuk S yang pertama scope, yaitu stetoskop dan laryngoskop. Kemudian T yaitu tube adalah pipa endotrakealnya. Kemudian A, RW adalah mayo atau budel dengan berbagai ukuran menyesuaikan pasien. Kemudian T berikutnya, T adalah tape atau plester dan gunting. Kemudian I, introducer atau stilet apabila diperlukan nanti dalam proses pemasangan. Kemudian C, konektor untuk menyambungkan dari pipa endotrakeal ke ambubek atau ke mesin ventilator. Kemudian S yang terakhir adalah suction. Kemudian untuk obat-obatan yang kita siapkan dan alat untuk membantu kita saat proses melakukan pemasangan endotrakeal. Untuk obat-obat yang diperlukan, ini obat-obat tergantung dari kondisi pasien yang kita hadapi. Jadi berdasarkan dari hemodinamik pasien yang akan kita lakukan pemasangan pipa endotrakeal. Semua pasien tidak sama obat-obat premedikasi sebelum dilakukan intubasi. Obat-obat yang sering digunakan seperti midazolam, fentanyl, propofol, ketamin, obat pelumah otot, rocuronium atau atracurium, serta tidak lupa obat emergensi epinefrin apabila terjadi kegawatan saat proses melakukan pemasangan pipa endotrakeal. Saat kita melakukan proses ventilasi dengan pismas, apabila terdapat kerusakan, harus kita siapkan LMA untuk membantu kita dalam melakukan ventilasi apabila terdapat kesulitan saat melakukan ventilasi dengan pismas. Kemudian HME ini diperlukan saat nanti kita sudah melakukan pemasangan untuk sebelum pemasangan pipa endotrakeal ke ventilator. Ya, sekarang kita akan melakukan prosedur pemasangan pipa endotrakeal kepada pasien. Setelah kita berikan obat-obatan yang sesuai dengan hemodinamik pasien dalam sebelum melakukan tindakan intubasi, setelah kita berikan pemberian obat, kita pastikan lampu laryngoskop menyala. Kemudian kita melakukan ventilasi dengan oksigen 100% selama kurang lebih 3 menit. Kita pastikan ventilasi yang kita berikan masuk. Setelah yakin RW dari pasien kita kuasai, kemudian kita lakukan pemasangan pipa endotrakeal. Masukkan laryngoskop dengan menyusuri lidah pasien dari sebelah kiri. Kemudian setelah terlihat epiglottis, taruh ujung dari blade di valikula epiglottis.
Kemudian setelah tervisualisasi plika vokalis, masukkan pipa endotrakeal melalui plika vokalis. Asisten bisa memberikan penekanan kepada kartilagotiroid untuk membantu visualisasi dari plika vokalis. Kemudian lepas introducer, kembangkan cuff dari ET, connect ET ke dalam back valve mask, berikan ventilasi kepada pasien. Asisten melakukan pengecekan ke kedua lapang paru pasien apakah ventilasi terdengar di dua lapang paru. Apabila sudah yakin terdengar, kemudian kita lakukan fiksasi pipa endotracheal tube dengan plester. Lakukan fiksasi dengan plester. Kemudian connect ET kepada mesin ventilator yang telah disiapkan sebelumnya. Demikian proses pemasangan pipa endotracheal tube pada pasien. Kami dari RSI Sahmuntilan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi ya Mbak Dian? Kemudian berikutnya untuk prosedur pelepasan pipa endotracheal. Sebelum dilakukan pelepasan, kita berikan KIE kepada keluarga pasien dan pasien tentang prosedur pelepasan dari pipa endotracheal. Setelah keluarga pasien menyetujui dan mengerti tentang edukasi yang kita berikan, kemudian kita lanjut ke prosedur pelepasan pipa endotracheal. Lepas mesin ventilator dari endotracheal tube, kemudian sambungkan ke back valve mask. Berikan ventilasi oksigen 100%, kemudian lepas fiksasi dari ET, kempiskan balon cuff dari ET, siapkan suction, cabut ET, lakukan suction di rongga mulut pasien. Pastikan sudah tidak ada lendir atau slam. Edukasi pasien untuk menelan ludahnya dan bernafas seperti biasa. Kemudian sambungkan dengan NRM untuk oksigenase pasien. Setelah proses pelepasan pipa endotracheal, pastikan untuk melakukan observasi mengenai klinis pasien, birth of breathing, respirasi pernapasannya tiap menit, dan bila perlu dilakukan cek analisis gas untuk mengetahui kondisi dari hemodinamik pasien. Oke, demikian 3 video ya Mbak Dian ya. Ya, 3 video tadi, yang satu dari pusat apa ya, yang dikasihkan ke kita gitu ya. Kemudian yang dua, dari Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Oke, demikian teman-teman dari paparan Dr. Novianto yang tadi, saya kira sudah jelas semuanya. Mudah-mudahan kita dapat menyerap semua dan kita dapat dan mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu ini di
di lapangan. Untuk itu, karena ini sudah selesai dari pemateri, kemudian ada 2 materi tadi, kemudian ada penayangan video dari Dr. Danis tadi, sudah selesai. Ini saya serahkan kepada MC kembali ya. Betul nggak Mbak Dian ya? Mbak Dian, monitor. Pak Hasan. Ya, silakan Mbak Dian. Terima kasih. Kurang lebihnya teman-teman ada dalam saya membawakan moderator. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih semuanya. Saya undur juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Terima kasih untuk Dr. Nafianto selaku narasumber acara IHT pagi ini telah memberikan materi yang sangat menarik. Sebelum kami tutup acara kegiatan IHT pagi ini, mohon untuk peserta IHT untuk mengerjakan post-test yang sudah kami share linknya di chat dan di WA group. Waktu untuk pengerjaan post-test 20 menit. Nanti jam 11.25 saya akan menutup kegiatan IHT pada pagi hari ini.